Balik lagi saudara jamaah ya. Jadi kita sebagai orang jamaah harus paham jamaah. Yang disebut paham jamaah itu adalah paham pertama mengetahui siapa sih kita ini jamaah. Definisinya jamaah itu apa? Saya sebagai orang jamaah itu karena saya melakukan apa kok disebut orang jamaah? Kayak kamu insinyur, ya saya engineer. Jurusan apa? Mekanik, civil engineering, pengairan, atau agriculture. Apa buktinya kalau kamu itu insinyur? Oh, saya kuliah di ITM. Kalau orang Gading nggak ada IPB, nggak ada saudara. Yang ada ITM, Institut Teknologi Bandung, ya, atau IPM, Institut Pertanian Bogor, ya. Kalau nggak ada yang ngomong, oh sekolah di mana? Sekolah di Bandung. Nggak ada Bandung, nggak ada seorang Bandung. Saya ulangi lagi saja jamaah ya, bahwa kalau kamu mengaku sebagai insinyur, kamu harus tahu kenapa saya disebut insinyur. Saya sekolah di ITB, jurusan mesin. Saya sekolah 4 tahun. Tugas akhir saya ini. Penelitian saya di sini, saya diuji tanggal sekian, saya diluluskan tanggal sekian, saya diwisuda tanggal sekian. Ini ijazahnya. Sama juga gitu. Kamu orang jamaah, iya. Apa sih definisinya orang jamaah? Gak tahu. Pokoknya saya orang jamaah. Well, you have to know yourself, man. Man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Siapa yang mengerti dirinya sendiri, dia akan tahu siapa Tuhannya. Kalau orang tuh nggak ngerti dirinya sendiri, dia nggak akan tahu Tuhannya. Artinya apa? Kita harus kenal apa yang kita kerjain. Apa saja jamaah? Mau disebut orang jamaah, yang pertama syaratnya harus apa? Caranya harus apa? Yang kedua harus dasarnya Quran hadis. Yang ketiga mangkul. Yang keempat beramir, berbaiat, taat. Yang kelima apa? Karena Allah. Saudara ya, kenapa 5 syarat ini? Banyak orang mengaku Islam saudara, tapi dasarnya bukan Quran hadis, kitab karangan. Berarti Islamnya tidak sah. Gimana bagi balur? Terus orang ngaku Islam, dasarnya Quran hadis, tapi tidak mangkul. Sah apa enggak? Tidak sah. Dasarnya Quran hadis, ya mangkul. Jadi ya Islam ya dasarnya Quran hadis ya mangkul, tapi tidak punya amir, tidak baiat, tidak taat. Itu orang jamaah apa bukan? Bukan orang jamaah. Karena apa? Dia tidak punya imam, dia tidak baiat dan tidak taat kepada imam itu. Terakhir saudara jamaah, ini yang paling tragis. Halo, yang paling tragis apa itu? Karena Allah. Karena Allah ini saudara jamaah ya, karena Allah ini ada orang saudara jamaah sudah Islam, dasarnya Quran hadis, ya mangkul, ya punya amir, ya baiat, ya taat, tapi yang terakhir ini tujuannya bikin negara, atau tujuannya ingin menguasai negara, atau tujuannya supaya berkuasa dan duitnya banyak, atau tujuannya bisa menguasai dunia ini jadi negara Islam, bisa mengerjakan syariat Islam, bisa mengajarkan hudud, bisa hukum kisos, hukum ranjam, hukum ini. Well, itu boleh, tapi penguasaan dunia ini nggak ada syaratnya, nggak harus menguasai dunia. Yang disyaratkan adalah la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bit ta'ah. Kalau di Rawal Buaiti itu wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bit ta'ah. Wa man sawwadahu qaumun ala fiqhi kana hayatan lahu walahum, wa man sawwadahu qaumun ala ghairi fiqhin kana halakan lahu walahum. Jadi barang siapa yang dijadikan imam oleh kaumnya atas dasar paham, maka hidup bagi imam itu dan bagi jamaah. Dan barang siapa yang dijadikan imam oleh kaumnya atas dasar tidak paham, maka rusak bagi imam itu dan rusak bagi jamaahnya. Saudara jamaah,
Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, yang lama yang baru, kita syukur kita ini sudah jadi orang jamaah. Gini bang, pertama kita sudah Islam, terus kita juga ngaji Quran hadis, betul ngaji Quran hadis. Kita juga punya isnad, baru saja kita mangkul Ibnu Majah dibacakan isnadnya. Kita juga sudah beramir, berbaiat dan taat. Bukti ketaatan sampean sudah jamaah masjid ini penuh, atas penuh, luar penuh, mana? Aula penuh, kelas-kelas. Ini bukti ketaatan. Kalau nggak ada taat jamaah nggak akan jalan. Yang nggak bisa kita lihat adalah sampean karena Allah apa enggak. Tapi yang jelas jamaah ini tujuannya ingin masuk surga, selamat dari neraka. Moga-moga Allah paling manfaat, faham dan barokah. Mas Soleh, mas, saman berdiri mas. Yuk, kasih san. Itu makan. Kasih mas ini. Dibaca definisi jamaah. Dibaca. Orang jamaah ialah orang Islam yang sudah mengerjakan Islamnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, berdasarkan Quran hadis secara mangkul, diteruskan dengan beramir, berbaiat dan taat karena Allah, yaitu karena ingin masuk surga Allah, selamat neraka Allah, dan bukan karena ingin membentuk negara atau orpol, organisasi politik ataupun ormas, organisasi kemasyarakatan, atau karena urusan dunia yang lain. Coba sekarang nggak lihat dibaca, nggak lihat tulisannya. Sampaikan ke saya apa definisinya orang jamaah. Orang jamaah ialah orang yang mengerjakan Islam, syahadat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, berdasarkan Quran hadis secara mangkul, diteruskan dengan berbaiat, beramir dan bertaat. Gimana? Diteruskan dengan baiat, beramir, berbaiat dan taat karena Allah, dan tidak mengharapkan, dan bukan untuk membentuk organisasi, bukan membentuk negara dalam negara, bukan membentuk organisasi masyarakat, organisasi politik maupun urusan dunia yang lainnya. Good. Sangat mas. Yep. Dibaca dulu baru hafalannya. Orang jamaah adalah orang Islam yang sudah mengerjakan Islamnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, berdasarkan Quran hadis secara mangkul, diteruskan dengan beramir, berbaiat dan taat karena Allah, yaitu karena ingin masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah, bukan karena ingin membentuk negara, bukan karena ingin membentuk organisasi politik, bukan karena ingin membentuk organisasi kemasyarakatan atau karena urusan dunia yang lain. Nah, sekarang sebutin. Orang jamaah ialah yang keras. Orang jamaah ialah orang Islam yang sudah menunaikan Islamnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, mengerjakan Quran hadis jamaah dengan cara mangkul, dan juga sudah beramir, berbaiat dan bertaat dengan karena Allah. Ulangi lagi. Orang Islam ialah orang jamaah ialah orang jamaah adalah orang Islam yang sudah mengerjakan Islamnya dengan bersyahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Kemudian diteruskan dengan mengerjakan Quran hadis jamaah. Berdasarkan Quran hadis jamaah. Nggak pakai jamaah. Berdasarkan Quran hadis secara mangkul, dan juga diteruskan dengan beramir, berbaiat dan bertaat dengan niat karena Allah. Cukup. Karena ingin masuk surga sama. Jadi poinnya 5 mas. Orang jamaah itu Islam, kemudian dasarnya Quran hadis secara mangkul, beramir, berbaiat, bertaat. Yang terakhir adalah karena Allah. Jazakallahu khairan. Amin. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Kira-kira yang lain hafal nggak ini saja mah? Salah hafal ya. Terus saudara jamaah,
ditulis berikutnya ya, yang disebut faham jamaah. Yang nomor 2 yang disebut faham jamaah adalah nomor 2. Yang tadi kan nomor 1 definisi jamaah, sekarang nomor 2 memahami jamaah adalah wajib. Karena kalau jamaah surga tidak jamaah neraka, makanya disebut wajib. Dalilnya itu wayadullahi ma'al jamaah wa man syadda syadda ilan nar. Yang ketiga, jamaah mempunyai imam dan baiat pada imam itu. Koma, sebanyak apapun manusianya, kalau tidak punya imam dan tidak baiat berarti bukan jamaah. Sebanyak apapun manusianya, kalau tidak punya imam dan tidak baiat maka tidak disebut sebagai jamaah atau disebut firqah. Yang keempat, yang disebut faham jamaah itu yang keempat adalah 4 apa 5? Keempat, tidak boleh meminta menjadi imam. Tidak boleh meminta menjadi imam. Tetapi kalau ditunjuk harus taat sakpol kemampuan, ditunjuk menjadi imam. Yang kelima, setelah ditunjuk menjadi imam berijtihad dan nasihat kepada ru'yahnya, berijtihad dan nasihat kepada ru'yahnya serta mengatur secara adil, rafiq, muhsin, aris karena Allah. Ini untuk adik-adik ya, ditulis ini. Serta mengatur secara adil, rafiq, muhsin, aris karena Allah. Sudah? Yang keenam, sebagai orang jamaah berusaha sakpol kemampuan untuk taat fil ma'ruf, untuk taat fil ma'ruf dan syukur karena Allah. Faham yang ketujuh, konsekuensi mendirikan jamaah harus ada sambung jamaah. Konsekuensi mendirikan jamaah harus ada sambung jamaah. Yaitu sambungnya jamaah kepada imam dan menyambungnya imam kepada jamaah. Sambungnya jamaah kepada imam dan menyambungnya imam kepada jamaah. Nomor 8, memahami bahwa sambung jamaah adalah perintah Allah. Sambung jamaah adalah perintah Allah. Sudah ada sejak zaman Nabi dulu-dulu.
Nomor 9, sambung jamaah adalah tempat atau wadah yang dibuat oleh Allah supaya imam bisa menjalankan tugasnya, atau kewajibannya, yaitu ijtihad, nasihat dan mengatur, kepada jamaah, dan wadah bagi jamaah untuk melaksanakan kewajibannya, mendengar dan taat sakpol kemampuan. Jadi saya ulangi lagi saudara jamaah ya, ini dulu sudah pernah saya terangkan tapi nggak banyak. Jadi di atas nih diperhatikan, sambung jamaah itu saudara jamaah adalah perintah Allah langsung. Halo orang Gading, orang Ansor, orang Muhajir, yang kos semua ya, sambung jamaah itu bukan bikinannya Haji Nur Hasan, bukan bikinannya Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Badul Bis Amir almarhum, bukan. Sambung jamaah ini perintah Allah langsung di dalam Quran surat Nur ayat 6263. Sambung jamaah ini dibuat oleh Allah untuk wadahnya jamaah. Kalau orang mendirikan jamaah harus punya sambung jamaah. Karena apa? Dengan sambung jamaah ini jamaah imam bisa mengerjakan kewajibannya, yaitu ijtihad, nasihat, mengatur secara adil dan fungsionaris kepada Allah, kepada jamaahnya. Lah jamaahnya bisa melaksanakan kewajibannya, mendengar dan taat. Halo, surat Nur ayat 6263 bunyinya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamin lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dhunaka alladzina amanu billahi wa rasulih fa idza sta'dhanu kalibati sya'nin fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innahu ghafurur rahim. Panas ya? Ya, kalau merasa panas ya ditahan-tahan, panasnya neraka lebih teruk lagi. Kenapa begitu? Saudara, saya teruskan ya. Jadi gini loh, maksud saya ya, orang lama, orang baru, orang siapapun ya, sambung jamaah ini bukan bid'ah, bukan bikinannya Haji Nur Hasan. Sambung jamaah ini perintah Allah langsung. Kalau orang itu mendirikan jamaah harus ada amrin jami, Lah amrin jami ini Bapak Imam kita Haji Nur Hasan itu menerangkan pakai istilah sambung. Di luar jamaah kita kayak, mohon maaf ini ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin atau grup-grup Islam lainnya yang mereka punya imam, mereka itu juga ada sambung, tapi namanya bukan sambung. Ada yang namanya halaqah, ada yang namanya liqa, ada yang namanya ta'allum, majelis ta'allum, jadi majelis untuk saling belajar. Jadi ada yang namanya liqa, halaqah, ta'allum, apa aja saudara, tapi istilah di dalam jamaah namanya sambung. Ini perintah Allah langsung saudara.